Wabah taun di Amawas. Pendapat yang paling masyhur menurut jumhur mayoritas ulama bahwa taun di Amawas terjadi pada tahun 18 Hijriah. Namun kami mengikuti pendapat Sa'ib bin Umar. Ibnu Jarir menyatakan bahwa wabah ini terjadi pada tahun 17 Hijriah. Nama wabah ini dinisbatkan kepada sebuah negeri kecil disebut Amawas yang terletak antara Al-Qud dengan Ramallah, karena dari negeri inilah asal mulanya menyebar wabah taun, kemudian baru menyebar di seluruh wilayah Syam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari As-Su'bah dari Al-Muharriq bin Abdullah Al-Bajali dari Thoriq bin Syihab Al-Bajali. Dia berkata, kami mendatangi Abu Musa di rumahnya di Kufa untuk berbincang-bincang dengannya. Ketika kami duduk, dia berkata, janganlah kalian takut, sesungguhnya seseorang di rumah ini telah tertular wabah. Kalian tidak perlu menghindar dari tempat ini ke tempat lain yang tidak terkena wabah hingga Allah mengangkat wabah ini. Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang apa-apa yang dibenci dan dijauhi. Janganlah orang yang keluar dari tempat ini beranggapan bahwa jika ia bermukim di sini akan mati, dan jangan pula orang yang telah terkena berkata bahwa andai saja ia keluar dari tempat ini niscaya dia tidak terkena wabah. Jika seorang muslim tidak memiliki prasangka seperti ini, maka tidak mengapa dia keluar dan menjauhi wabah ini. Sesungguhnya aku pernah bersama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam pada waktu itu wabah taun Amawas menyebar. Ketika wabah ini sampai pada puncaknya dan sampai beritanya kepada Umar segera mengirim surat kepada Abu Ubaidah yang isinya, Assalamualaikum amma ba'du, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kehadiranmu dan ingin berbicara langsung denganmu. Aku berazam, jika engkau telah membaca surat ini, maka jangan letakkan surat itu dari tanganmu hingga engkau langsung menjumpaiku. Maka Abu Ubaidah paham bahwa Umar sebenarnya ingin mengeluarkannya dari daerah yang telah terkena wabah tersebut. Dia berkata, semoga Allah mengampuni Amirul Mukminin. Abu Ubaidah lantas segera mengirimkan balasan surat Umar yang isinya, wahai Amirul Mukminin, aku mengerti apa keinginanmu terhadapku. Sesungguhnya aku berada di tengah tentara kaum muslimin dan tidak ingin berpisah dari mereka. Aku tidak akan meninggalkan mereka hingga Allah menetapkan apa yang telah ditentukannya pada diriku dan seluruh pasukanku. Maafkanlah aku tidak dapat mengabulkan keinginanmu, wahai Amirul Mukminin. Biarkanlah aku bersama tentaraku. Ketika Umar membaca suratnya, Umar menangis. Orang bertanya padanya, apakah Abu Ubaidah telah tewas? Ia menjawab, tidak, tetapi kelihatannya ia akan tewas. Kemudian Umar membalas suratnya yang bunyinya, salam alaika amma ba'du, sesungguhnya engkau membawa pasukanmu ke tempat yang tidak baik, maka pindahkanlah mereka, cari tempat yang tinggi dan udaranya sangat bersih, dan udaranya yang bersih. Abu Musa berkata, ketika surat Umar sampai ke tangan Abu Ubaidah, ia memanggilku dan berkata padaku, sesungguhnya surat Amirul Mukminin telah datang kepadaku sebagaimana yang telah engkau lihat. Maka keluarlah dan cari tempat yang baik untuk kaum muslimin, supaya mereka dapat aku pindahkan ke tempat itu. Aku segera pulang ke rumah dan ternyata aku dapat istriku telah terserang wabah itu. Aku segera kembali menemuinya dan memberitahukan, demi Allah, sesungguhnya telah terjadi sesuatu terhadap istriku. Abu Ubaidah bertanya, apakah istrimu telah terserang wabah itu? Aku katakan ya. Maka ia memerintahkan agar kudanya dibawa dan langsung berangkat. Namun ketika turun dan meletakkan kakinya di sebuah tempat, ternyata ia juga telah terserang wabah tersebut. Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya aku telah terserang wabah itu. Kemudian ia memerintahkan rombongan agar berjalan hingga ke Jabiah, dan tak berapa lama kemudian wabah penyakit taun telah hilang. Orang-orang yang tewas terkena taun Amawas. Al-Waqidi berkata, pada tahun 18 Hijriah, taun Amawas telah melanda negeri Syam. Wabah ini telah memakan korban 25.000 jiwa. Ada yang mengatakan korbannya sebanyak 30.000 jiwa. Di antara para sahabat yang terkena wabah ini adalah Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, Al-Harith bin Hisham, Syarhabil bin Hasanah, Fadl bin Abbas, Mu'ad bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Abu Jandal bin Suhel, dan Amr bin Amr, dan Abu Malik Al-Ash'ari. Dari sejarah wabah taun di zaman Khalifah Umar bin Khattab, bila dibandingkan dengan virus corona di zaman ini, terdapat perbedaan-perbedaan. Satu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab,
Cara menyikapinya dengan menanamkan pikiran positif. Di zaman now menyikapinya dengan menebar teror ketakutan. 2. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak ada prioritas untuk mencari obat. Di zaman now sibuk cari vaksin. 3. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak pakai tes-tes, cukup dirasakan sudah bisa dipastikan terkena. Dengan kata lain, mengidentifikasi penyakit dengan memperhatikan gaya tubuh. Di zaman now sibuk tes-tes, malah sengaja dicari biar orang yang demam biasa kena virus juga, tanpa gejala kena virus juga, disuruh bayar lagi. 4. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, wabah alam, wabah asli sangat mudah dirasakan, ada tanda alam. Di zaman now virus buatan, wabah palsu tidak dapat dirasakan, tidak ada tanda alam. 5. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, wabah berlangsung tidak lama, Allah yang mengangkatnya, mudah hilang dengan sendirinya. Di zaman now virus berlangsung lama, ibarat kompetisi yang sedang berlangsung dan belum memuaskan. Manusia sendiri yang mengangkatnya dengan mengatakan virus corona sudah tidak ada, maka tidak ada, karena memang tidak berbahaya. 6. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, wabah memakan korban 25.000 hingga 30.000 jiwa dan korban meninggal karena wabah. Di zaman now yang menjadi korban virus ratusan ribu data orang serta meninggal bukan karena virus. 7. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab sangat membenci perkara takut dengan wabah. Di zaman now diajarkan perkara takut dengan virus, dengan kata lain disuruh takut dengan makhluk jin dan manusia kufur, takut dengan burung, patung dan udang-udang. Balanda, ku kasih badai tornado baru kau kepo di situ. Baru kau bilang Allah paling hebat. So, kalau sudah distributor sabu, cukup sampai di situ dan berubah menjadi kebaikan. Jangan lagi ditambah jadi distributor virus dan vaksin. Maka katakan saat ini, umumkan pada dunia virus corona sudah hilang, ditelan bumi. Selanjutnya bangun tatanan kehidupan yang baru dengan berdiri dan berpijak pada aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dimulai dari presiden, perdana menteri, gubernur, bupati, wali kota dalam setiap negara sampai kepada rakyat yang ditunjuk langsung oleh presiden. Bila wakil-wakil presiden tersebut mungkin gagal atau kurang kompeten dalam menjalani tugasnya, maka presiden menunjuk lagi wakil-wakilnya yang lain yang lebih berkompeten dan tetap menempatkan posisi strategis bagi wakil yang diganti untuk bersama-sama menjalankan tugas. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan sebaik-baiknya untuk membangun umat.